Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Ini adalah pekan ketiga kamu belajar di rumah ya. Oke, hari ini belajar lagi sama Kak Widi ya. Untuk pelajaran matematika bisa dilihat materinya hari ini adalah problem set 7 untuk kelas 5 SD ya. Nah, di buku nggak ada, nanti kamu cukup melihat aja videonya. Di situ udah ada soalnya ya adik-adik. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 1. Nah, nomor 1 di sini ada soal tentang hasil panen cabai selama 1 semester dalam satuan ton, gitu ya. Nah, pertanyaannya, jumlah hasil panen cabai seluruhnya berapa? Januari 8,48, Februari 9,26. Nah, ini langsung kita jumlah. Hati-hati dalam penjumlahan desimal ya adik-adik ya. Nanti dia harus sejajar komanya. Ada 8,48. Kemudian 9,26, ada 7,54, ada 8,64, kemudian 7,82, kemudian hari yang bulan Juni 9,08 yang terakhir ya. Nah, yang ditanya berapakah jumlah seluruh panen cabenya? Ya, berarti kita jumlah aja ya. Nah, di sini yang komanya harus sejajar ya, adik-adik. Di belakang koma semuanya ada 2 angka, 2 digit gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari digit yang paling belakang. 8 tambah 6 berapa? 14. 14 tambah 4 18. 18 tambah 4 22, 22 tambah 2, 24, 24 tambah 8 adalah 32. Gitu ya. Ini 2, di sini simpan 3 depannya. Nah, ini sekarang digit yang di belakang koma persis gitu ya, dijumlah. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 5, 14, 14 tambah 6, 20, 20 tambah 8, 28, 28 ditambah 0, 28. Berarti kita tulis di sininya 8, kemudian kasih koma, 2-nya taruh di depannya. Ya. Nah, 2 tambah 8, 10, 10 tambah 9, 19, 19 tambah 7, 26, 26 tambah 8, 34, 34 tambah 7, 41, 41 tambah 9, 50. Oke, jawabannya berarti 50,82. Ada gak adik-adik jawabannya 50,82? Ada ya, jawabannya adalah D. Gitu. Bisa ya adik-adik ya, gampang ya. Ini baru mencari jumlahnya dulu. Nah, jumlahnya itu hati-hati, komanya harus sejajar. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Nomor 2 di sini ada tabel data sains siswa kelas 5 SDI gitu ya. Nah, di sini ada tabel. Cara membacanya gimana sih, Kak? Nah, cara membacanya nilai 6 frekuensinya 8. Berarti ada 8 anak yang mendapatkan nilai 6 gitu. Kemudian nilai 7 frekuensinya 11. Berarti logikanya ada 11 anak yang mendapat nilai 7. Kemudian nilai 8 ada 9 frekuensinya. Berarti ada 9 anak yang mendapat nilai 8. Kemudian nilai 9 frekuensinya 7. Berarti ada 7 anak mendapatkan nilai 9. Kemudian yang terakhir nilai 10 ada frekuensinya 5, berarti ada 5 anak yang mendapatkan nilainya 10. Paham ya maksudnya ya? Sekarang pertanyaan kakak, kalau misalkan yang ditanya total siswanya ada berapa, gimana ngitungnya? Berarti kalau mencari total siswanya berapa, cukup kamu jumlah aja frekuensinya. Ada 8 tambah 11 tambah 9 tambah 7 tambah 5 gitu ya. Nah, tapi pertanyaan yang disoal bukan seperti itu ya. Pertanyaan yang disoal adalah banyak siswa yang nilainya tidak kurang dari 7. Banyak siswa yang nilainya tidak kurang dari 7. Nah, berarti yang ditanya yang nilainya lebih besar sama dengan 7. Berarti 7 ke atas, nilai yang 7 ke atas itu ada berapa siswa? Nah, kita data.
Nah, kakak hapus dulu ya nomor 1 ya. Oke. Nomor 2 di sini pertanyaan berapa anak-anak yang mendapatkan nilai tidak kurang dari 7. Nilai tidak kurang dari 7. Nah, berapa aja nih? Kita lihat ya. Nah, tadi yang tidak kurang dari 7 berarti yang di atas 7. 7-nya masuk ya adik-adik ya. Berarti ada 11. Kemudian ditambah 9. Kemudian ditambah 7 ditambah 5. Nah, kita jumlah aja ya. Jumlahnya satu persatu biar sekalian aja ya. Nah, 11 ditambah 9. 11 tambah 9 tadi adalah 20. 20 ditambah 7 adalah 27. 27 ditambah 5. 27 ditambah 5 berapa, Dek? 32. Jawabannya adalah 32. C gitu ya. Gitu ya. Berarti kita harus paham betul apa yang diminta di soal gitu ya. Oke, kayaknya masih mudah ya awal-awal. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini ada namanya istilahnya itu adalah diagram batang. Diagram batang ini adalah modifikasi dari diagram tadi yang di tabel itu. Dari tabel nanti dibuat ke diagram batang. Nah, cara bacanya gimana? Contoh di sini ada sepak bola yang berwarna pink diagram batangnya. Sepak bolanya frekuensinya adalah 12. Berarti yang menyukai sepak bola ada 12 siswa. Bulu tangkis yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau frekuensinya 8. Berarti banyak siswa yang menyukai bulu tangkis, ada 8 siswa. Kemudian ada senam. Senam yang berwarna jingga apa ungu gitu ya. Nah, itu ada sebanyak 6 siswa. Kemudian bola voli yang berwarna kuning itu ada 10 siswa. Kemudian renang yang berwarna biru ada 4 siswa. Gitu ya. Cara membacanya bisa ya, itu diagram batang. Nah, oke, nomor 3 pertanyaannya, berdasarkan diagram batang tersebut, jumlah siswa seluruhnya ada berapa banyak? Nah, tadi udah kakak sebutkan satu-satu, sekarang kita jumlah aja ya, langsung ya. Ini kakak hapus dulu. Oke, nomor 3. Oke, tadi sepak bola, kakak singkat SB gitu ya. Sepak bola ada 12. Kemudian bulu tangkis BT, bulu tangkis ada 8 siswa. Kemudian senam kakak singkat S saja. Senam ada 6. Kemudian habis senam ada bola voli BV ya. Singkatannya bola voli ada 10. Kemudian yang terakhir renang R kakak singkat ada 4. Oke, kita jumlah, yang ditanya adalah berapa total seluruhnya ya. Kita jumlah, kita ngitungnya satuannya dulu, satuannya. Nah, ini 8 itu dianggap masih satuan ya. Kalau ini satu yang di depan ini dianggap puluhan. Berarti satuannya dulu, 2 tambah 8 adalah 10. 10 ditambah 6 adalah 16. 16 tambah 0, 16. 16 tambah 4 adalah 20. Berarti sini 0, sini 2 di puluhannya ya. Nah, puluhannya kita hitung, ada 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Berarti total seluruhnya adalah totalnya ada 40. Gitu ya. Totalnya ada 40, jawabannya adalah C gitu. Nah, ini langsung lanjut ke nomor 4. Nomor 4 pakai diagram batang itu juga. Nomor 4 pertanyaannya, berapa persen orang yang menyukai olahraga renang? Nomor 4 yang menyukai renang. Nah, mau dijadikan dalam persen.
persentasenya. Nah, persentase renang berapa nih? Nah, renang, kita lihat renang tadi berapa adik-adik? Renang itu ada 4 siswa ya. Nah, cara mencari persentase adalah yang ditanya dibagi total dikali 100%. Itu rumusnya ya. Nah, mencari persentase rumusnya kakak tulis dulu aja ya. Yang ditanya dibagi total dikali 100%. Ini cara mencari persentase ya. Karena yang ditanya tadi adalah renang, berarti nanti di sini total renangnya ya. Berarti banyaknya siswa yang renang, yang menyukai renang dibagi total dikali 100%. Nah, yang renang ada berapa? Ada 4 tadi ya. Berarti 4 dibagi dengan 40 dikali 100% gitu ya. Dikali 100%. Gitu. Nah, 4 dikali 100 adalah 400. 400 dibagi 40. Nah, berapa nih? Coret-coret nolnya ya. Nolnya coret atas bawah ya. 4 bagi 4 1. Oh, ini 1. Berarti 1 sama 0 berarti 10. Jawabannya adalah 10% gitu ya. 10% ada ya. Jawabannya A. Gitu. Oke ya. Oke, kakak rasa masih bisa ya. Pokoknya yang penting mencari persentase adalah yang ditanya dibagi total dikali 100% gitu. Oke. Next, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini juga ada diagram batang. Nah, diagram batangnya banyak siswa. Nah, banyak siswanya yang jadi sumbu Y-nya ya. Nah, yang vertikal, terus nilai matematikanya yang horizontal, yang di bawah ya. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang nilainya 8? Kalau kita lihat nilai 8 masih kosong tuh, masih bolong ya. Perhatikan data nilai matematika 60 siswa, katanya ada 60 siswa ya di kelas 7. Nah, pertanyaannya banyak siswa yang mendapat nilai 8. Nah, ini kakak persentasekan dulu. Kalau nilai 5 kita lihat di situ diagram batangnya frekuensinya adalah 11. Berarti nilai yang mendapatkan nilai 5 ada 11 anak. Kemudian yang mendapatkan nilai 6 ada 12 anak. Yang mendapatkan nilai 7 ada 14 anak. Yang mendapatkan nilai 9 ada 10 siswa gitu ya. 10 anak. Yang mendapatkan nilai 10 ada 6 anak gitu ya. Nah, totalnya harus 60. Nah, pertanyaannya nilai 8 yang hilang berapa anak nih? Itu ya. Oke, kakak hapus dulu. Nah, nomor 5. Oke, di sini kakak tulis dulu nilai 5. Nah, kakak tulis dalam tabel aja ya. Jadi nanti kelihatan ya. Di sini nilainya gitu ya. Di sini frekuensinya. Oke. Nah, nilai 5 ada 11. Nilai 6 ada 12 gitu ya. Oke. Nilai 7. Nilai 7 ada 14. Nilai 8, nah ini nilai 8 masih kosong gitu ya. Nilai 9 ada 10. Nilai 10 ada 6. Oke, kita jumlahkan dulu yang ada saja dulu. Ini totalnya berapa gitu ya. Nah, di sini 11 tambah 12. Satuannya dulu kita jumlah ya adik-adik ya. Yang ini nilai 8 sebut saja X deh. Nah, karena masih kosong gitu ya. Pakai variabel X saja. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 0 7 gitu ya. Nah ini tadi 6 ya. 7 tambah 6 13 gitu. Simpen 1 di sini ya. Nah, terus 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3,
3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, ada 53. Ada X-nya, itu yang mau ditanya, X ya. Nah, X-nya yang ditanya nih, nilai 8 berapa anak? 53 ditambah X sama dengan total anaknya tadi, totalnya harus sama dengan 60 gitu ya. Nah, kan kelihatan ya. Berarti 53 harus ditambah berapa biar jadi 60? Berarti kita tulis X-nya sama dengan 60 dikurang 53 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 7. Berarti nilai yang mendapatkan nilai 8 ada 7 anak gitu ya, atau 7 siswa di situ ya, satuannya ya, 7 siswa. 7 siswa ada ya jawabannya ya, yaitu B gitu. Ya. Saya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di nomor 6. Di sini sama kayak tadi nomor 5 ya. Nomor 5 pakai diagram batang juga. Di situ ada 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Di sini totalnya adalah 165 siswa. Nah, 165 siswa. Nah, pertanyaannya untuk itu banyak pengunjung perpustakaan pada hari Sabtu paling tidak ada berapa? Nah, itu yang ditanya hari Sabtu itu berapa siswa ya. Kita tulis kayak tadi. Kita hapus dulu. Oke, nomor 6. Total siswanya ada 165. Ini kakak tulis. Totalnya ada 165 siswa gitu ya. Oke. Sedangkan yang ada cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kakak list ya, hari Senin itu ada berapa? 15 gitu. Kemudian hari Selasa ada 25. Hari Rabu ada 40. Kemudian hari Kamis ada 20. Hari Jumat ada 30 gitu. Nah, nanti Sabtunya berapa nih? Sabtunya masih kosong ya. Nah, berarti kita ngitung yang ada dulu aja. Nanti Sabtunya sisanya ya. 5 tambah 5 10, 10 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tetap 10 ya. Berarti sini 0, sini kasih 1 ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. 8 tambah 2 10, 10 tambah 3 adalah 13. Nah, berarti ada 130. Nah, di Sabtunya masih kosong nih. Totalnya katanya yang diminta 165. Berarti kan kelihatan di sini harus diisi berapa biar jadi 165. Nah, ini berarti kakak tulis di sini totalnya. Nah, ini sebut saja X tadi ya. 130 ditambah X, totalnya harus 165 siswa. Nah, berarti X-nya sama dengan pindah ruas, tambah jadi kurang ya. 165 dikurang 130. Berarti X-nya adalah 165 kurang 130. Gimana nih? 165 dikurang 130. Nah, 5 kurang 0, 5, 6 kurang 3, 3, 1 kurang 1, 0, berarti 35. Berarti hari Sabtu ada 35 siswa. Gitu ya. 35 siswa itu jawabannya adalah D gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa komen di bawahnya ya. Oke. Kita lanjut saja ke nomor 6. Di sini nomor 6 sudah masuk ke diagram lingkaran gitu ya. Di diagram lingkaran ini biasanya ditulisnya dalam persen, bisa juga dalam derajat gitu ya. Kalau persen berarti total
satu lingkaran itu adalah 100%. Kalau dalam derajat, total satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, kalau kita lihat yang ini sekarang adalah dalam persen ya. Berarti totalnya satu lingkaran itu harus 100% gitu. Oke, ada yang masih kosong di situ persentasenya kakak lihat, yaitu di bulu tangkis. Bulu tangkis kira-kira berapa persen? Kita jumlahin dulu aja. Pokoknya totalnya harus 100%. Oke, kakak hapus dulu ya nomor 6. Nomor 6 tadi sama nomor 6 sekarang beda ya. Nah, ini nomor 6 yang khusus diagram lingkaran. Oke. Nomor 6. Total persen adalah 100% gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari bulu tangkis berapa persen, kakak simbolin aja gini, persen dari bulu tangkis. Bulu tangkis itu sama dengan 100% dikurang sama semuanya yang ada di situ. Di situ ada 10, 25, 15, 10, 25, 15, 10, 25, 15, kemudian 35. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba kurang. 100 dikurang 10, 90. 90 dikurang 25. Nah, kalau bingung boleh dioret-oret deh. 90 dikurang 25. Berapa nih? 0 kurang 5, nggak bisa ya? Pinjem ke sebelahnya. 9 jadi 8, ini jadi 10. 10 kurang 5, 5. 8 kurang 2, 6. 65. Kemudian 65 dikurang lagi dengan 15. 65 dikurang dengan 15. 5 kurang 5, 0. 6 kurang 1, 5. Lanjut lagi, 50 dikurang 35. 50 dikurang 35. Nah, 0 kurang 5 kan nggak bisa. Berarti pinjem 5-nya di sini jadi 4, 0-nya jadi 10. 10 kurang 5, 5. 4 kurang 3, 1. Berarti bulu tangkis persennya ada 15%. Kakak tulis di sini bulu tangkis ada 15%. Oke. 15%. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan diagram di atas, maka jenis olahraga apa yang paling banyak disukai siswa? Kalau yang paling banyak disukai siswa, berarti cari aja yang persentasenya paling besar. Kalau kita lihat persentase yang paling besar, berarti itu yang paling banyak disukai siswa. Yang paling banyak disukai siswa adalah, nah, berarti yang persentasenya paling besar. Persentase paling besar yaitu ada di, nah, bisa kita lihat yang paling besar yaitu 35%. Sepak bola yang paling besar. Oke. Jawabannya sepak bola adalah C gitu. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Gampang ya. Pokoknya yang paling besar itu paling banyak disukai. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Nomor 7. Nah, nomor 7 di sini pakai diagram lingkaran yang tadi ya. Banyak siswa yang menyukai bela diri. Nah, mungkin tadi harusnya kakak gambar dulu untuk menjawab nomor 7, 8, 9, dan 10. Kakak hapus dulu. Untuk menjawab yang soal tadi, oke, kakak tulis dulu. Mungkin bisa ke back sebelumnya. Kita back yang nomor berikut sebelumnya, tadi nomor 6. Kakak data dulu. Nah, di sini tadi datanya itu kalau renang ada 25% ya. Ini kakak list dulu ya. Ini untuk menjawab nomor 6 dan sampai nomor 10. Untuk nomor 6 tadi dan nomor 10. Renang ada 25%. Kemudian basket 10.
Basket 10%. Kemudian bulu tangkis gitu ya. Bulu tangkis 15% tadi sudah dicari ya. Bela diri 15. Bela diri 15% juga. Kemudian yang paling banyak tadi adalah sepak bola 35%. Sepak bola 35%. Oke. Ini data yang akan kita gunakan untuk menjawab nomor 6 sampai 10. Oke, lanjut lagi ke nomor 7 tadi ya. Kita balik lagi ke nomor tadi. Nomor 7. Oh, sorry, tadi totalnya 60 siswa ya. Kakak tulis dulu ya. Totalnya tadi ada 60 siswa. Oke. Total siswa 60. Oke, nomor 7. Nomor 7 tadi banyak siswa yang menyukai bela diri. Nah, bela diri mana kita cari? Bela diri. Ah, ini bela diri. Bela diri itu ada 15%. Nah, 15% dikali dengan total siswanya. Untuk mengetahui berapa banyak siswa yang menyukai bela diri adalah persentasenya dia dikali total siswa, gitu ya. Berarti 15% dikali dengan 60. Atau 15% itu berapa adik-adik? 15 per 100 karena persen ya. 15 per 100 dikali 60. Oke, kita kali dulu. 15 kali 60, yang atas sama yang atas dikali ya. 15 kali 60 adalah 900 gitu ya. Nah, terus dibagi 100 gitu. Bisa ya? Masih ingat gak 15 kali 60? Kita simpen dulu nolnya. 15 kali 6 begini ya, 15 kali 6, 6 kali 5, 30, 6 kali 1, 6 tambah 3, 9 gitu. 90 tapi ada nolnya 1, jadi 900. 900 dibagi 100 adalah 9. Berarti ada 9 siswa yang menyukai bela diri gitu. Itu esai ya, nggak ada pilihan gandanya ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 8 nih. Banyak siswa yang menyukai bulu tangkis. Nah, banyak siswa yang menyukai bulu tangkis gitu ya. Kita cari lagi. Ini udah ya, kakak hapus nomor 7. Sekarang nomor 8 yang menyukai bulu tangkis. Nomor 8. Nah, ini kakak tulis tadi sampingnya tadi bela diri ada 9 ya. 9 siswa. Oke. Sekarang bulu tangkis. Yang menyukai bulu tangkis ini ada 15%. Berarti 15% dikali dengan 60. Nah, kalau kita lihat tadi sama ya, 15% juga kan. Berarti jawabannya pasti 9 siswa juga. 15 kali ini kan 900 ya. 900 dibagi 100 sama dengan 9 siswa. Nah, di sini kesimpulannya kalau persentasenya dia sama gitu ya, berarti banyak siswanya juga pasti sama gitu ya, 9 siswa juga. Untuk bulu tangkis. Oke, yang nomor 9 menyukai basket. Yang nomor 9 nih kakak hapus lagi. Nomor 9 yang menyukai basket. Nah, kita lihat basket tadi berapa persen sih adik-adik? Basket 10% gitu ya. Basket 10%, berarti 10% dikali total siswanya 60. Berarti sama aja 10 per 100 dikali 60 gitu. 10 kali 60 adalah 600 gitu. 600 dibagi 100 yaitu 6. Berarti yang menyukai basket ada 6 siswa. Ini kakak tulis di sini, yang menyukai basket ada 6 siswa gitu. Gampang ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 10 ya. Nomor 10 yang ditanya ini bukan banyak siswanya, tapi adalah perbandingan jumlah penggemar bulu tangkis dengan sepak bola. Perbandingannya berapa? Oke, ini kakak hapus. Nomor 10, perbandingan yang ditanya. Nah, kita harus memperhatikan siapa dulu yang disebut di situ. Yang disebut adalah penggemar bulu tangkis, berarti bulu tangkis dulu yang di atas gitu ya. Nanti dibagi, bulu tangkis dibagi dengan sepak bola. Nah, karena yang disebut bulu tangkis duluan ya.
Berarti bulu tangkis dibagi dengan sepak bola. Oke, kita lihat bulu tangkis. Bulu tangkis di sini 9 siswa, sepak bola belum tahu siswanya berapa. Tapi kalau dalam perbandingan kita tidak perlu mencari banyak siswanya, itu nggak perlu. Karena di sini yang udah lengkap, yang udah ada isinya adalah persentasenya. Berarti untuk mencari perbandingannya cukup ambil dari persentasenya aja. Persentasenya berarti di mana nih? Bulu tangkis ada 15%, berarti bisa kakak tulis di sini 15%. Terus sepak bola di sini ada 35%. Berarti di sini kakak tulis 35% gitu. Paham ya? Nah, udah persentasenya dicoret-coret aja deh, Dek. Persennya dicoret aja. Jadinya tinggal 15/35. 15/35. 15 sama 35 bisa dikecilin loh ya. 15 sama 35 bisa sama-sama dibagi dengan 5. Ini dibagi 5, ini juga dibagi 5. Jadinya berapa tuh? 15 bagi 5, 3. 35 bagi 5, 7. Berarti perbandingannya mereka adalah 3/7 gitu. Oke, bisa ya? Sip. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke. Nah ini lanjut lagi ke nomor 7. Nggak usah memperhatikan nomornya, nggak apa-apa. Yang penting lihat soalnya aja ya adik-adik. Kak ini udah nomor 10 kok, balik lagi ke nomor 7. 7 yang berbeda untuk tentang diagram diagram lingkaran gitu ya. Oke, diagram ini menunjukkan penyebaran penduduk di desa Cigugur. Jika jumlah penduduk desa itu ada 2.600 orang, maka jumlah penduduk RW 1 adalah, nah sekarang kita lihat di sini RW 1 nggak ada persennya, RW 2 pun tidak ada persennya. Nah, tapi di situ ada tanda siku-siku loh di RW 1. Siku-siku itu berarti dia menunjukkan derajat. Kita tahu siku-siku itu adalah 90 derajat. Oke, kakak hapus dulu ya untuk menjawab nomor ini, nomor 7. Oke, nomor 7, diagram lingkaran. Di sini total warga desanya adalah 2.600. Totalnya adalah 2.600 gitu ya. Kemudian yang ditanya yang RW 1. Yang RW 1 kalau kita lihat di situ nggak ada persennya, berarti kakak ngambilnya pakai derajat aja. Tadi yang di awal kakak udah bercerita kalau satu lingkaran itu dalam derajat adalah 360 derajat. Sedangkan di RW 1 itu siku-siku. Siku-siku itu adalah 90 derajat. Berarti 90 derajat RW 1-nya per totalnya, total derajatnya adalah 360 derajat dikali total keseluruhan warganya. Totalnya adalah 2.600 gini ya. Oke. Mungkin nolnya bisa dicoret-coret aja ya adik-adik ya. Nah, ini nolnya coret aja. Sama derajatnya kita coret aja. Nah, 9/36 bisa dikecilin. 9 sama 36 sama-sama bisa dibagi berapa? 9 ya. Dibagi 9 atas bawah nih. Ini dibagi dengan 9, ini 1 gitu ya. Ini dibagi 9, ini 4 gitu. Jadinya 1/4. 1/4 dikali 2.600 gitu. Nah, sekarang kita coba pakai pembagian kurung. Pertama atas dulu dikali ya. 1 kali 2.600, 2.600 berarti 2.600 dibagi 4. Ya, kita coba pakai pembagian kurung. 2.600 dibagi 4. Nah, 2 dibagi 4 kan nggak bisa. Berarti 26. 26 dibagi 4 yang mendekati adalah berapa? 7 kali 4, 28. Itu udah kelewat ya. Berarti 6. 6 kali 4, 24 ya. Nah, 26 dikurang 24 adalah 2. Kemudian nolnya turun. Nah, turunnya satu persatu dulu gitu ya. Nggak boleh langsung dua-duanya, nolnya nggak boleh. Nah, 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20 gitu. Nah, ini udah habis 0 gitu ya. Tapi di sini ada sisa 0 yang tidak terpakai, langsung masukin aja ke sini gitu ya. Jadi jawabannya 650. 650 ada ya jawabannya di situ A gitu. Ya.
Kayaknya bisa ya, harusnya ya. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 di sini ada diagram lingkaran juga nih. Diagram lingkaran ini menunjukkan data nilai Penjaskes dari 240 siswa di kelas 5 SDN Tambun gitu. Banyak siswa yang mendapat nilai 85 adalah berapa siswa? Kalau kita lihat nilai 85 belum ada persentasenya gitu. Tapi bisa dicari tadi ya, 100% dikurang semua yang ada di diagram lingkaran dikurang ya. Persennya berapa? Oke, ini kakak hapus dulu nomor 7. Oke. Nomor 8 di sini kakak data dulu, total siswanya adalah 240. Totalnya ada 240 siswa gitu. Persentase nilai 85 kakak cari dulu ya. Persentase nilai 85 ada berapa anak? Berarti 100% dikurang 10, 20, 25. 10%, 20, 25 gitu ya. Kemudian 15%. Oke, kita coba nih. Oke, sama-sama kita coba kurang. 100 dikurang 10 bisa ya, 90 pasti ya. Dari sini bisa 90 sama kurang 20 itu juga gampang. 9 kurang 2 tuh 7, berarti 70%. 70% dikurang 25. Nah, kalau bingung kita coret aja 70 coret-coret 70 dikurang 25. 0 kurang 5 nggak bisa gitu ya. Berarti pinjam 7 jadi 6. 0 jadi 10. 10 kurang 5 5. 6 kurang 2 4 gitu. Oke, 45 kemudian dikurang dengan 15. 5 kurang 5 0, 4 kurang 1 3. Berarti 30%. Berarti persentase nilai 85 adalah 30% gitu ya. Nah, kita hapus dulu coret-coretannya. Nah, setelah kita mendapatkan persentase dari nilai 85, baru kita bisa mendapatkan banyak siswa yang mendapatkan nilai 85. Banyak siswanya. Sekarang yang kita cari adalah banyak siswa. Banyak siswa yang memperoleh nilai 85. Memperoleh nilai 85. Nilai 85 adalah, nah, persentasenya berapa? 30%. Berarti 30% dikali total seluruh siswanya. Total seluruh siswanya adalah 240. Berarti 30/100 dikali 240 gitu. Yang atas dikali dulu ya. Yang atas sama yang atas berarti 30 dikali 240 baru dibagi 100. Nah, ini nolnya bisa kita coret atas bawah. Atas ada 2 ya, atas ada 2, bawah juga ada 2. Oke, berarti di bawah tinggal angka 1. 3 kali 24 dibagi 1, berarti sama aja 3 dikali 24 saja gitu ya. Kita oret-oret 24 kali 3. 4 kali 3 12, 3 kali 2 6, tambah 1 7. Berarti 72. 72 siswa yang mendapatkan nilai 85, yaitu jawabannya adalah C gitu. Ini jawabannya C ya. Oke. Kakak rasa bisa ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa komen aja di bawah gitu ya. Nanti jangan lupa kalau menurut kalian ini videonya bermanfaat, bisa subscribe YouTube kami di Bimbel NF Bekasi gitu ya. Kemudian ada IG NF juga, yaitu nurulfikri.bekasi. Nah, dan ada juga Facebooknya loh, adik-adik. Facebooknya yaitu Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bekasi. Oke, jangan lupa ya di subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.